Kodim 1205 Sintang telah menggagas sebuah konsep yang dinamakan win-win solution, yaitu memenangkan kedua belah pihak pada konteks friksi antara pemerintah aparat dan masyarakat peladang. Win-win solution ini pada intinya adalah berupaya untuk meniadakan tahap pembakaran pada proses bercocok tanam yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dari nenek moyang. Pada intinya, bagaimana konsep tersebut meniadakan konsep atau tahapan membakar dalam bercocok tanam masyarakat tradisional adalah Kodim 1205 Sintang mencoba mendalami persoalan hingga ke akar masalahnya. Ternyata bahwa masyarakat ingin tetap membakar karena membutuhkan pupuk. Nah, pupuk hanya didapatkan, terutama yang di daerah-daerah pelosok, didapatkan dari abu bakar, yaitu dengan cara membakar vegetasi yang di atas ladangnya. Setelah ditebas, kemudian dikeringkan dan dibakar. Kemudian abu bakarnya digunakan sebagai pupuk. Nah, persoalan ini terjadi sejak sekitar tahun 97 atau 1997, yaitu pada momen bencana asap karena karhutla yang pertama kali. Kemudian terulang di tahun 2015. Kemudian juga secara signifikan terjadi di 2019. Artinya permasalahan ini telah ada sejak tahun 1997. Kodim 1205 Sintang sebagai Kesatuan Komando Kewilayahan, sebagai TNI, selaras dengan tugas pokok TNI yang membantu, salah satunya membantu percepatan pembangunan pemerintah daerah, kali ini berusaha untuk serius menjalankan perannya, mencoba menawarkan solusi yang benar-benar tepat menjawab persoalan. Persoalannya, pemerintah dan aparat menghendaki tidak ada asap maka tidak ada api, sementara masyarakat ingin mendapatkan lahan yang subur didapatkan dengan cara membakar. Nah, ini kita coba tawarkan solusi yang tanpa membakar namun tetap mendapatkan media tanam atau tanah yang subur dengan cara membuat pupuk organik. Di dalam konsep win-win solution yang sudah kami coba luncurkan di channel YouTube Kodim 1205 Sintang, juga di website Kodim 1205 Sintang, di situ setidaknya ada rekomendasi. Yang pertama adalah pembenahan media tanam, yaitu dengan menggunakan biochar atau arang. Kenapa arang? Karena arang ini mempunyai rongga atau pori-pori yang kemudian akan dapat menjadi rumah tinggal bagi mikroorganisme yang nantinya akan memproduksi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi rekomendasi yang pertama adalah bagaimana membenahi media tanam. Rekomendasi yang kedua yaitu setelah media tanam terbenahi, maka diberikan nutrisinya. Nutrisi yang kita coba tawarkan, kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, PPL Dinas Pertanian Kabupaten Sintang, berasal dari bahan-bahan yang alami. Yang pertama pupuk organik cair, yang kedua ekoenzim, yang ketiga kompos nabati, yang keempat PGPR atau bakteri yang merangsang pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, rekomendasinya adalah ketika tanaman sudah tumbuh kemudian mengalami serangan dari hama maupun penyakit, direkomendasikan untuk menggunakan pestisida nabati yang bahannya setidaknya bersifat panas, berbau tajam, dan rasanya pahit. Nah, dalam konsep kami tersebut, kami tawarkan, sebelum kami tawarkan kepada masyarakat luas, kami Kodim 1205 Sintang membuat demplot di sini ya, di lapangan terbang X Bandara Susilo. Lahan ini kami coba untuk ubah menjadi lahan pertanian untuk uji coba bagaimana efektivitas strategi yang telah kami pilih, yaitu membenahi media tanam, menutrisi dengan bahan yang alami, juga mengatasi hama dan penyakit dengan bahan yang alami pula. Nah, beberapa waktu lalu tanggal 19 Maret 2021, beberapa petak sawah kami sudah dipanen ya, oleh Komandan Korem beserta Ibu. Artinya bahwa konsep kami sudah mendapatkan hasil. Nah, tahap berikutnya
yang ingin kami lakukan adalah setelah kami membuat atau membangun demplot, kemudian menanam, melakukan konsep-konsep yang kami punyai bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Setelah dipanen, tahap berikutnya kami ingin menawarkan kepada masyarakat peladang, apabila ada yang berkenan atau bersedia untuk menggunakan teknik yang kami tawarkan, akan kita dampingkan anggota kita sampai nanti panen. Setelah panen, nanti akan kita coba komparasi hasil dari teknik yang lama, yaitu dengan tahap pembakaran, dengan teknik yang tanpa pembakaran. Ini hasilnya akan lebih menguntungkan yang mana, atau lebih banyak yang mana keuntungan dan kerugian antara dua konsep ini. Kebetulan pada kesempatan ini saya juga bersama Ibu Kartimia Marwani. Beliau sempat beberapa waktu lalu diskusi dengan saya. Kemudian saya dapatkan beliau bersedia menjadi orang pertama yang menerima teknik yang sudah digagas oleh Kodim 1205 Sintang. Nanti akan kita dampingkan personil dari Kodim 1205 Sintang kepada Ibu Kartimia untuk mengelola lahannya bercocok tanam tanpa membakar dengan 3 rekomendasi: pembenahan media tanam, pupuk organik, dan pestisida nabati. Setelahnya nanti setelah panen akan kita coba komparasi. Kira-kira demikian yang kami dapat sampaikan. Kita dengarkan setelah ini bagaimana pendapat atau testimoni dari Ibu Kartimia. Kita juga coba dengar apa kira-kira alasan beliau menerima konsep dari Kodim 1205 Sintang tentang bercocok tanam tanpa tahap pembakaran. Baik, terima kasih. Nama saya Kartimia Marwani. Kebetulan saya sekarang sedang bekerja di anggota DPRD Kabupaten Sintang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Komandan Kodim, Pak Eko. Jadi saya tertarik sekali. Pertama kali saya bertemu beliau, kami banyak diskusi. Beliau menawarkan, memberikan arahan kepada saya bahwa sekarang mereka sedang mengadakan uji coba untuk bercocok tanam tanpa membakar. Ya, kita sekarang sedang mengalami dilema bahwa kita sekarang tidak dibolehkan oleh pemerintah untuk membakar ladang. Karena apa? Karena kita memang sering mendapatkan, ya bisa dikatakan, teguran dari negara tetangga. Ya. Jadi pemerintah sekarang memberikan dari pihak Kodim dari Kodim memberikan solusi bagaimana supaya kita membakar berladang tanpa membakar. Jadi saya sebagai orang pertama yang ingin mencoba bagaimana nanti kita bisa menerapkan ini semua, dan kita akan memberikan perbandingan apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwa mana yang lebih berhasil ya. Bisa dikatakan seperti itu ya Pak. Lebih banyak keuntungannya yang mana? Keuntungannya nanti. Dan kita sama-sama membantu dari bapak-bapak dari Kodim supaya kita sama-sama memberikan praktek langsung lah, seperti itu. Pendampingan supaya bisa memberikan pengarahan kepada kami petani ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini semua berhasil. Ya mungkin ini tidak mudah ya Pak ya. Kita harus banyak sekali tantangan kita, apalagi kita melihat tanah yang seperti ini. Maaf lah Pak kalau di tempat saya sebagai peladang, saya ini asli orang Dayak Pak. Jadi kalau di tempat saya tanah seperti ini memang sudah tidak layak lah, tidak digunakan. Mereka lebih mencari tanah-tanah yang di bawah-bawah bukit, bawah gunung, yang lebih subur gitu kan. Nah, jadi saya kira memang untuk memperkenalkan tahap seperti ini agak memang sulit. Kita perlu kesabaran ya Pak, karena selama ini masyarakat kita, mereka itu sudah terbiasa membakar. Jadi untuk kita menembus ke masyarakat, memberikan pemahaman itu memang sulit Pak. Tapi kita perlu kesabaran
Mungkin 1 kali 2 kali mungkin tidak berhasil Pak, tapi kita jangan putus asa. Dan saya sebagai anggota dewan, sebagai masyarakat juga mendukung penuh program yang yang dilaksanakan Bapak dari Kodim. Intinya saya mendukung penuh dan siap memberikan kontribusi kepada bapak-bapak supaya ini bisa kita laksanakan dengan baik dan semoga kita ke depannya bisa berhasil. Itu harapan saya. Terima kasih Bu. Perlu juga mungkin kita ingat ya, sangat perlu kita ingat bahwa setidaknya ada poin bahwa di Kalimantan ini tidak terdapat gunung berapi. Maka secara umum kita yakini tanahnya relatif kurang subur dibandingkan dengan tanah yang terdapat gunung berapi di sana. Artinya bahwa tidak pernah di sini kemudian mendapatkan abu vulkanik yang kemudian dapat menyuburkan tanah. Kemudian yang kedua, saya mencoba menelusuri juga secara mendalam, secara radikal bahwa kenapa masyarakat memilih menggunakan Abu Bakar sebagai pupuk, ya karena mungkin memang kenyataannya sulit untuk mendapatkan pupuk yang representatif apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalaupun ada, mungkin harganya juga kurang terjangkau. Kodim 1205 Sintang berupaya berkontribusi kepada Sintang dan Indonesia apapun yang dimiliki, baik itu berupa ide, tenaga personel, material maupun yang lainnya. Terima kasih. Kodim 1205 Sintang selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan Sintang dan Indonesia. Kodim 1205 Sintang militan, terampil, bermanfaat.